Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan kedua di Piala Asia saat menghadapi Yaman U17 di matchday kedua Senin malam. Bermain di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, tim asuhan Nova Arianto berhasil menang telak 4-1. Selain berhasil lolos ke babak berikutnya, Timnas U17 juga dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 yang akan digelar akhir tahun ini di Qatar. Berkat pencapaian apik ini, sejumlah pemain Garuda Asia pun dapat sorotan lebih karena main ciamik di Piala Asia U17. Dan berikut daftar 5 pemain kunci Timnas Indonesia U17 yang bawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dava Al-Ghassemi, salah satu pemain Timnas Indonesia U17 yang gemilang di Piala Asia U17 2025 adalah Dava Al-Ghassemi. Kiper Dewa United ini selalu dipercaya Nova Arianto untuk menjaga gawang Garuda Asia. Dava pun banyak lakukan penyelamatan penting hingga gawang Timnas Indonesia U17 hanya kebobolan 1 kali. Gol sematawayang itu dicetak lewat tendangan penalti Mohamed Al-Gharas pada menit ke-52. Bahkan di pertandingan melawan Korea Selatan, gawang Dava Al-Ghassemi tidak kebobolan alias clean sheet. Memiliki tinggi 182 cm dan berat 77 kg, gaya bermainnya dikenal konsisten dan tangguh di bawah Mister. Terbukti dari kemampuannya menjaga gawang Timnas Indonesia tetap steril selama kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dava memulai karir sepak bolanya di Sekolah Sepak Bola ASAD 313 Jaya Perkasa di Purwakarta. Kemudian dia melanjutkan pengembangan kemampuannya di Asiana Soccer Schools Jakarta. Penampilannya yang solid dan penuh percaya diri membuatnya disebut-sebut sebagai salah satu calon kiper andalan masa depan Indonesia. Zahabi Goli. Berikutnya ada Zahabi Goli. Penyerang milik Persija Jakarta itu menunjukkan performa gemilang dengan menyumbangkan 1 gol bagi Garuda Asia. Gol tersebut ia cetak pada menit ke-15 pertandingan. Selain mencetak gol, Zahabi juga turut berkontribusi dalam proses terciptanya gol kedua Timnas Indonesia. Zahabi Goli adalah penyerang muda berbakat Indonesia yang dikenal dengan gaya bermain cepat dan lincah, terutama saat beroperasi di sisi kanan lapangan. Pemain kelahiran Bekasi 5 Desember 2008 ini memiliki tinggi 171 cm dan lebih dominan menggunakan kaki kiri. Keunggulannya terletak pada kecepatan, kontrol bola yang baik, serta kemampuan menggiring bola untuk melewati lawan di sektor sayap. Ia juga memiliki kemampuan menembak jarak jauh, seperti yang ditunjukkan saat mencetak gol dari luar kotak penalti melawan Yaman di Piala Asia U17 2025. Fadly Alberto. Di posisi ketiga ada Fadly Alberto. Pemain kelahiran Timika, Papua itu berhasil mencetak gol kedua bagi Timnas Indonesia U17 saat mengalahkan Yaman 4-1. Gol tersebut tercipta pada menit ke-25 saat ia sukses menanduk bola hasil umpan dari Zahabi Goli, menjebol gawang Yaman U17 dan menambah keunggulan bagi tim Garuda Muda. Memiliki tinggi 170 dan kaki dominan kanan, gaya bermain Fadly ditandai dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menggiring bola yang mumpuni, menjadikannya ancaman di sektor sayap. Ia juga memiliki kemampuan mencetak gol yang baik. Menariknya, Fadly memulai karirnya sebagai gelandang serang sebelum akhirnya diposisikan sebagai penyerang, menunjukkan fleksibilitasnya di lini depan. Kombinasi kecepatan, teknik, dan naluri mencetak gol membuatnya menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia U17. Josh Holong. Pemain keempat ada Josh Holong. Pemain kelahiran Jakarta 1 April 2008 itu tampil impresif di Piala Asia U17 terutama saat menghadapi Yaman U17. Ia turut berkontribusi dalam terciptanya gol ketiga Timnas Indonesia U17. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-81 menggantikan Mirza Firjatullah. Josh segera memberikan pengaruh positif dalam permainan Garuda Asia. Kecepatannya dalam bergerak bahkan menghasilkan gol keempat tim ketika ia mengirimkan umpan akurat kepada Evandra Florasta. Sebelumnya, ia juga tampil impresif di kejuaraan ASEAN U16 2024 bersama Timnas U16, di mana ia mencetak 3 gol dan membantu tim finish di peringkat ketiga. Josh dikenal dengan kecepatan serta kemampuan memberikan umpan yang akurat, menjadikannya salah satu pemain penting di lini serang Timnas Indonesia U17. Evandra Florasta.
Dan pemain kelima adalah mesin gol Timnas Indonesia Evandra Florasta. Dia menggila di laga Timnas Indonesia U17 saat melawan Korea Selatan dan Yaman U17. Setelah mencetak satu-satunya gol ke gawang Korea Selatan, Evandra kembali menampilkan kualitasnya dengan mencetak brace ke gawang Yaman U17. Gol-gol Evandra Florasta tercipta jelang akhir babak kedua. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-87 lewat tendangan penalti. Selang 2 menit kemudian, dia jebol lagi gawang Yaman U17. Sebagai gelandang, Evandra menunjukkan kemampuan menyerang yang tajam dan naluri mencetak gol yang tinggi. Perjalanan karirnya mencakup pengalaman bermain di berbagai kelompok umur tim nasional Indonesia, termasuk U16, U17, dan U20. Ia pertama kali mengenakan jersey Timnas Indonesia pada Piala AFF U16 2024, di mana ia mencetak gol dari tendangan penalti dalam kemenangan 3-0 atas Singapura. Evandra juga tercatat sebagai pemain termuda dalam skuad Timnas U20 Indonesia di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, menunjukkan kepercayaan pelatih terhadap kemampuannya.